Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah, semoga Allah mencatat jadi amal ibadah kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini 3 ya teman-teman. Hari ini kita mau ngobrol 3, nyantai aja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Pertama saya akan ngomongin metodologi penelitian sistem informasi. Ini tentang onion research diagram. Nah ini menarik ya. Ini ya, saya akan masuk dulu topik pertama. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke teman-teman ke satu model yang ini banyak dipakai untuk memahami tentang riset ya. Riset onion diagram ya. Riset onion diagram yang saya tampilkan ini tidak mirip persis dengan punya Saunders et al 2018. Jadi Saunders ini selalu mengupdate model dia, tapi saya menampilkan dari apa-apa yang saya pahami ya. Saya coba kumpulkan terutama untuk SI ya, untuk SI. Jadi teman-teman, ini ada 6 lapisan, makanya disebut riset onion diagram, diagram bawang. Sering nggak teman-teman ngadepin gini? Waktu mau riset sama orang-orang, itu ternyata debatnya kenceng banget, gitu ya. Nanti debat, sesuatu tuh ya harus general, harus bisa digeneralisasi, gitu. Nggak bisa kamu bilang ini benar hanya untuk lingkungan ini, lingkungan lain nggak benar. Nggak bisa, kebenaran itu bersifat universal. Nah, lalu ada juga nanti di sistem informasi teman-teman akan bilang, opo sih riset kualitatif, namanya ngumpulin data kok sifatnya semua persepsi, namanya normatif, subjektif gitu ya. Teman-teman, ternyata itu memang sudah 2 aliran yang berbeda ya. Jadi ternyata kulit terluar dari diagram onion riset itu ya, itu kulit terluar yang mempengaruhi cara kita bekerja atau cara kita meneliti itu adalah filosofi penelitian teman-teman. Teman-teman itu masuk dalam kategori orang yang ontologinya realism atau objektivism, atau teman-teman itu masuk dalam kategori relativism atau kontraktivism. Di antara kita cenderung ke salah satu itu. Atau mungkin nanti kita juga bisa masuk kombinasi keduanya, positivism atau pragmatism. Nanti saya jelasin ya satu-satu. Lalu nanti ada kulit yang kedua. Begitu bawangnya dibuka, dioncai lagi, klik, ada namanya research approach. Nah, research approach itu ada pendekatan deduktif, ada pendekatan induktif, gitu ya. Jadi kalau kecil ke besar itu induktif, kalau besar ke kecil ke spesifik itu deduktif. Nah, gabungan dari itu namanya abduktif, ya. Nah, ini adalah research approach. Ternyata riset filosofi, teman-teman, itu mempengaruhi riset approach-nya. Jadi orang-orang yang cenderung realism, objektivism itu cenderung sukanya deduktif. Ya, orang-orang yang relativism itu sukanya induktif gitu. Nah, nanti begitu dibuka ada lapisan lagi namanya research choice dalam hal metodologi. Nah, metodologi choice-nya ada pilihan kuantitatif atau kualitatif. Disinilah teman-teman sudah mulai kelihatan, oh aku suka angka, aku bisa nerima non angka, itu kualitatif. Atau gabungan, itu mixed method. Nah, ternyata metodologi choice itu mempengaruhi metodenya. Ya, orang-orang kuantitatif itu cenderung akan survei, eksperimen, desain science research, archival research. Gitu. Kemudian orang-orang kualitatif suka dengan case study, action research, etnografi, grounded theory. Nah, lalu nanti teman-teman itu juga akan mempengaruhi time horizon pengambilan datanya. Apakah cross-sectional, jadi ngambil data cuma satu, ataukah longitudinal itu ngambil datanya berdasarkan fungsi waktu. Jadi dia ngambil sekarang, besok, minggu depan, itu namanya longitudinal. Terus kemudian teknik sama prosedur untuk ngambil datanya juga bisa macam-macam. Ya, apakah mau pakai wawancara, interview gitu. Dan memang ada tujuannya mana yang paling cocok. Oke ya. Masuk nih pertama. Nah, filosofi penelitian. Filosofi penelitian kulit yang pertama itu adalah keyakinan dan asumsi-asumsi yang diyakini oleh peneliti ya tentang apa itu kenyataan ya, ontologi, lalu bagaimana kita sebagai manusia dapat mengungkap atau memperoleh pengetahuan tentang kenyataan tersebut, epistemologi. Filosofi yang ada di kepala kita, disadari nggak disadari, itu adalah tentang 2 hal, terutama teman-teman. Ontologi sama epistemologi.
Di antara teman-teman bilang bahwa kenyataan itu cuma satu. Contoh ketika saya bilang bahwa orang dikasih uang 100 juta itu pasti bahagia. Hampir semuanya menjawab, ya Pak, pasti bahagia. Jadi kalian percaya di fenomena alam itu cuma ada satu penjelasan atau satu kenyataan, pasti bahagia. Tapi di antara kalian tadi ada yang jawab, relatif Pak. Relatif kurs dolarnya bagaimana, relatif dia waktu nerima uang 100 jutanya, uangnya dilemparkan atau uangnya dipukulkan atau tidak gitu ya. Pada saat itu dia lagi punya masalah atau tidak gitu. Nah itu kalian sudah kelihatan, berarti alirannya relativisme. Bahwa kebenaran itu, kenyataan itu bisa lebih dari satu. Realisme itu apa? Realisme itu adalah kamu yang percaya bahwa kenyataan kebenaran itu cuma satu. Yang kedua, kenyataan atau kebenaran itu independen terhadap peneliti. Jadi kebenaran itu ada, dia menunggu kita untuk diungkap oleh kita. Jadi walaupun kita belum berhasil mengungkap, ya itu tidak berubah, kebenaran itu ada. Kebenaran atau kenyataan itu pasti dapat diungkap, diukur secara objektif, dan itu pasti general, bisa digeneralisasi. Karena itu cuma satu, berarti dia bisa diungkap dengan menganalisis sampel, asalkan mewakili. Itu orang realism. Anda realism kalau gitu. Oke. Aliran kedua teman-teman namanya relativism, ya, relativism atau konstruktivism. Nah, jadi orang relativism itu percaya kenyataan kebenaran itu bukan hanya ada satu, melainkan ada lebih dari satu versi. Kenyataan kebenaran itu ditentukan atau relatif oleh konteksnya, tadi dikatakan ya. Sehingga konteksnya berubah, kebenarannya tadi, teorinya tadi bisa berubah. Kebenaran kemungkinan dapat berkembang, dibentuk, dikonstruk oleh konteks, nilai, dan pengalaman peneliti. Jadi konstruktivisme tadi percaya bahwa kebenaran itu dibentuk oleh pengalaman peneliti, konteks. Jadi satu objek ditunjukin ke satu peneliti sama ditunjukin ke peneliti lain, artinya bisa berbeda. Jadi kebenaran itu terikat pada konteksnya, tidak dapat digeneralisasi dan hanya berlaku pada objek dengan konteks yang serupa. Nah, ini yang menarik nanti. Sistem informasi masuk kemana, gitu ya? Aliran ini biasanya untuk ilmu humanitis atau sistem sosial karena diyakini kalau ada orang di situ, saya pernah ngobrol sama Prof. Davison ya, kalau sudah ada unsur manusia di situ, maka yang namanya generalisasi itu susah dilakukan. Itu katanya. Nah, yuk masuk berikutnya ya. Sekarang tadi ontologi ini 1B nih ya, epistemologi ya, epistemologi. Nah, epistemologi adalah, ini ada hubungannya, tak kasih warna merah ya, epistemologi. Ini adalah bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan tentang kebenaran itu. Gitu. Nah, yang masuk dalam objektivisme tadi, epistemologinya adalah positivism. Ya, buat teman-teman yang percaya kebenaran cuma satu, umumnya kalian juga percaya bahwa kebenaran itu bisa diungkap dengan mengamati, mengukur secara empiris. Kalian mau ngamati ikan nih di dalam akuarium. Jadi orang objektivism, epistemologinya positivism, itu percaya begini. Kalau kita mau mengungkap kebenaran tentang perilaku ikan, maka kita harus jaga jarak dari ikan. Ya, pakai akuarium aja, kita amati dari luar. Kalau perlu jangan sampai ikan yang lihat kita. Orang-orang positivism yang ontologinya adalah objektivisme tadi percaya bahwa ini juga berlaku di sistem sosial, manusia, perusahaan itu sama ya. Dia percaya begitu. Orang dikasih 100 juta pasti bahagia. Itu dan untuk bisa mengamati apakah orang dikasih 100 juta pasti bahagia. Nah, kamu jangan deket-deket, jangan sampai ketahuan orang yang waktu dikasih 100 juta mau diwawancara, jangan sampai ketahuan lagi di video gitu. Kita harus jauh. Nah, ini adalah orang-orang positivism ya, epistemologinya. Jadi cara nyarinya adalah jaga jarak. Nah, ternyata ada lagi teman-teman, epistemologi yang kedua yang berlawanan. Namanya interpretivism. Orang-orang tadi, relativism tadi, ya ontologinya relativism, itu percaya atau konstruktivism tadi, percaya bahwa untuk memperoleh kebenaran itu, ya itu berbeda antara sistem sosial, ya memahami pikiran manusia
dengan sistem fisik alam itu beda gitu. Bahwa kalau kita mau memahami terutama pikiran sistem sosial, itu ada hubungan antara kenyataan kebenaran itu sama peneliti. Karena kebenaran peneliti itu pasti dipengaruhi oleh peneliti itu sendiri gitu. Sehingga penting bahwa peneliti itu harus masuk di dalam objek penelitian. Nah, orang interpretivism itu malah gitu. Loh, kalau mau ngelihat ikan, mau lihat kura-kura ya jangan lihat dari luar, jangan lihat dari luar ini akuarium, harus masuk. Ya, harus masuk, bahkan harus berinteraksi dengan ikan sebaik mungkin, seintim mungkin, memahami, ngobrol. Kalau mau mengamati perilaku masyarakat desa, ya harus tinggal di desa. Tinggal 1 tahun, 3 bulan, ngobrol, masuk ke situ. Ya, jangan cuma dari luar, cuma sekali datang nanyain gitu. Nah, lalu teman-teman ada yang aliran apa epistemologi yang ada di tengah-tengah nih. Yang di tengah-tengah ini adalah post positivism. Post positivism itu positivism. Jadi dia percaya kebenaran itu memang ada satu gitu. Tapi manusia itu kemampuannya terbatas, ya nggak mungkin ngukur 100%. Paling mendekati. Contohnya apa? Orang post positivism. Kalau saya tanya, coba deh gambarin tentang kota Yogyakarta gitu, atau kota Surabaya tempat saya. Lalu kamu, oh kota Surabaya itu luasnya begini, penduduknya jumlahnya 2 juta, kemudian ekonominya begini, batas wilayahnya ini, gitu ya. Kalian nunjukin pakai kuantitatif semuanya. Nah, ternyata waktu kalian menyampaikan fakta itu hari ini, pada menit berikutnya jumlah penduduknya sudah tambah lagi, ya, sehingga salah fakta-fakta kuantitatif tadi salah. Nah, sehingga orang-orang ini percaya alirannya adalah post positivism. Manusia itu betul, kenyataan itu cuma satu, tapi manusia nggak akan pernah mencapai kebenaran 100%. Karena kita punya kemampuan terbatas, gitu ya. Nah, lalu ada namanya pragmatism. Ya, pragmatism adalah orang-orang yang percaya bahwa kebenaran itu tergantung dari dia pengennya apa. Kalau misalnya dia tadi mengatakan bahwa dikasih uang 100 juta pasti bahagia gitu ya, maka karena dia pengen dapat uang 100 juta gitu ya, maka dia percaya bahwa dikasih uang 100 juta itu adalah benar. Nah, emang kenapa sih kok perlu belajar kayak gitu? Karena ini tadi teman-teman, ternyata ontologi itu mempengaruhi epistemologi kita, mempengaruhi metodologi choice kita, kemudian mempengaruhi strategi atau riset metode kita, teman-teman. Orang-orang yang cenderung objektivism, dia itu epistemologinya adalah cenderung positivism, lalu dia metodologinya adalah deduktif, lalu metodenya ya rata-rata metode-metode yang kuantitatif. Orang-orang yang konstruktivism atau relativism itu epistemologinya adalah interpretivism, dia cenderung induktif, lalu kualitatif. Oke, saya masuk ya, sekarang masuk ke research approach. Nih, research approach itu adalah pendekatan penelitian. Artinya tadi sudah saya katakan bahwa diduktif itu dari pengen nguji teori, lalu ngujinya ke objek spesifik. Ya, tujuannya untuk menguji apakah teori itu berlaku untuk objek tadi, untuk mahasiswa UPN atau enggak, ataukah berlaku sebagian atau tidak sama sekali. Sementara inductive approach tujuannya adalah membuat teori. Jadi dari kasus spesifik, kemudian dibuat polanya seperti apa, lalu muncul hipotesa, hipotesanya itu yang diuji dengan triangulation atau metode-metode lain, kualitatif yang lain, lalu muncullah teori kamu, gitu ya. Nah, lalu research choice atau methodological choice, saya langsung masuk ke sini aja. Ada 3 pilihannya, nanti akan mempengaruhi kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Nah, intinya bahwa kalau teman-teman itu ngumpulin data sukanya objektif, terukur, pakai data angka, maka teman-teman alirannya kuantitatif.
Kualitatif, kalau teman-teman tuh percaya bahwa data-data tuh nggak bisa semuanya angka. Ada data-data yang intangible, ya tidak dapat diukur. Lalu ada juga kalian yang gabungan. Gabungan itu biasanya karena kalian pengen untuk validasi, ya validasi. Atau kalian pengen awalnya pakai kuantitatif, awalnya biasanya pakai kualitatif untuk ngumpulin faktornya dulu, lalu diuji pakai kuantitatif. Itu udah gabungan kayak gitu ya. Atau untuk menjelaskan, ya menjelaskan. Jadi biasanya menjelaskan gini, pakai kuantitatif dulu, lalu terus kemudian wawancara. Itu untuk explanatory, untuk menjelaskan. Oke. Finally ke riset strategi atau choice, ini saya persingkat. Ini metodenya gini, teman-teman, untuk yang sistem informasi. Ternyata penelitian ini yang paling sering dipakai adalah teman-teman desain science research ya, kuantitatif. Kalau gambarnya nih case study. Nah, case study itu kalian cuma ngamati aja. Ngamati di luar sistem, tapi pakai berbagai metode ya. Survei, wawancara gitu ya. Tapi kalian di luar sistem. Kalian tidak masuk ke dalam sistem. Itu namanya case study. Kalau kalian masuk ke dalam sistem, tapi waktu case study kalian termasuk bisa kualitatif juga Anda kumpulkan. Mungkin kuantitatif juga Anda bisa kumpulkan. Kalau kalian masuk ke dalam seperti ini, berenang di dalam ini, maka kalian masuknya etnografi, kayak Aquaman ini. Jadi Anda masuk ke dalam, menjadi bagian dari ikan, lalu Anda melihat bagaimana perilaku ikan. Itu kalian etnografi. Kalian menjadi bagian dari subjek penelitian ini. Kalau action research, itu kalian masuk di dalam perusahaan itu atau organisasi itu, lalu minta izin kepada perusahaan itu, Pak, saya mau melakukan penelitian proses bisnis yang paling efektif untuk aplikasi ini. Nah, kalian menjadi manajer atau menjadi manajer membantu manajer menguji coba satu skenario proses bisnis tertentu. Tapi benar-benar kalian menjadi bagian di situ. Dan action research ini mestinya banyak dalam paper mengatakan ini paling cocok untuk sistem informasi karena nggak bisa kamu pakai eksperimen. Action research ini saingannya atau lawannya adalah eksperimen. Eksperimen itu artinya kalian membuat satu uji coba, tetapi di lingkungan lab atau di lingkungan buatan, kayak bikin server dummy, bikin website dummy, itu kalian eksperimen. Nah, lalu grounded theory itu dari bottom up, dari fakta-fakta, kalian membuat pattern, pola, lalu membuat atribut, kalian membuat teori, itu grounded theory. Nah, desain science research itu yang kalian bikin itu, teman-teman. Ya, nanti saya akan bicara. Archival research itu adalah penelitian dengan melakukan mengumpulkan data-data sekunder dari literatur review. Nah, ini saya sedikit membahas bentar tentang desain science research karena DSR ini adalah metode paling populer dipakai di computing. Jadi adalah metode penelitian bertujuan membuat inovasi produk yang baru atau artefak dan mengujinya apakah produk ini sesuai tujuannya. Biasanya tujuannya adalah menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman ini bikin aplikasi, buat model dan lain-lain itu sebenarnya DSR ya. Design Science Research itu harusnya aktivitasnya dua, build and evaluation. Artefaknya bisa 4 macam. Construct, model, metode, instantiation. Nah, mestinya gini DSR kalau mau bikin. Problem identification, ini yang teman-teman S1 atau S2, S3, pertama nemuin masalahnya dulu, lalu tujuan menentukan, oh saya mau bikin SPK untuk membuat satu sistem untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu mulai mendesain, membuat, lalu kemudian menguji coba, lalu dievaluasi. Dievaluasi itu apakah menyelesaikan problem tadi atau tidak. Kalau sudah, baru dikomunikasikan dalam bentuk misalnya publikasi laporan skripsi. Nah, finally time horizon tadi sudah. Time horizonnya adalah apakah teman-teman cross sectional, jadi ngambil data sekali, ataukah longitudinal, dilihat perkembangannya. Dan yang kelima metodenya tadi ya, tekniknya. Ada observasi, survei, wawancara, focus group discussion, eksperimen, jurnal, memo, analisis data, membuat video atau gabungan. Nah, ini tekniknya bisa macam-macam. Ya. Nah,